saya Lamza Rizky Putra Fahrezi dengan NIM 230401101. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, yang sekarang saya lakukan adalah saya ingin menjelaskan tentang sejauh mana batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu. Untuk soal kedua, bagaimana kita menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE Jilid 2 merupakan legislasi yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita hoax atau palsu atau informasi yang merugikan dalam ruang digital. Namun, dalam mengevaluasi sejauh mana batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: yang pertama, perlindungan terhadap kehormatan dan keamanan; yang kedua, pencegahan penyebaran hoax dan informasi yang merugikan; yang ketiga, yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Namun, dalam mengimplementasikan batasan-batasan ini juga perlu memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Upaya untuk melindungi masyarakat dari berita palsu atau informasi yang merugikan adalah sebuah prinsip yang harus dijalankan dengan kebebasan dan berpendapat berekspresi. Batasan ini yang terlalu ketat atau ambigu dapat menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sehat. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan dan penyalahgunaan. Terdapat risiko ketika penerapan undang-undang ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang berwenang untuk menekan kritik atau pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang ini tidak disalahgunakan dan tetap berada pada batas-batas yang profesional. Yang ketiga yaitu keterbukaan dan transparansi. Proses penegakan undang-undang haruslah transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan yang ada serta prosedur penegakan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari potensial penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan, asalkan penerapannya dilakukan dengan cermat dan proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia. Sumber dari jawaban-jawaban tersebut adalah yang saya dapatkan itu dari yang pertama, tekstual Undang-Undang ITE Jilid 2 mengacu langsung pada isi undang-undang untuk memahami secara rinci batasan-batasan yang diatur dan tujuan dari setiap pasal yang terkait dengan penyebaran informasi di ruang digital. Yang kedua, studi akademis. Membaca jurnal atau makalah ilmiah yang membahas dampak dan efektivitas Undang-Undang ITE terhadap penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Yang ketiga, pernyataan resmi dari pemerintah langsung. Dan beberapa contoh dari kasus ini adalah penyebaran berita COVID-19. Saat pandemi COVID-19, terjadi penyebaran luas informasi palsu atau merugikan terkait dengan penyebab, penyebaran, dan penanganan virus tersebut. Salah satunya adalah yang terkait dengan obat atau cara pengobatan yang tidak terbukti. Ini merupakan berita hoax yang sudah disebarluaskan melalui internet. Lalu
Dalam kasus seperti ini, Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat digunakan untuk menindak pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu ini. Penegakan hukum dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Namun dalam menegakkan undang-undang ini perlu juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dihormati. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online? Untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif adalah salah satu tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan regulasi yang proporsional. Regulasi harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Undang-undang dan peraturan yang mengatur konten online sebuahlah proporsional dengan tujuan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Yang kedua, konsultasi dengan berbagai pihak. Dalam hal merumuskan kebijakan atau regulasi terkait pengaturan konten online, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, platform sosial media, ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil. Pendapat dari berbagai perspektif dapat membantu memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum haruslah transparan dan akuntabel. Masyarakat harus berikan pemahaman yang jelas tentang alasan dibalik pengaturan konten tertentu dan bagaimana keputusan tersebut. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum juga harus bertanggung jawab dan terbuka terhadap pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Sebagai contoh kasus yang relevan dengan mencari keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat online dan pengaturan konten adalah dapat kita lihat dari kasus undang-undang kontroversial tentang pengaturan konten di negara X. Di suatu negara, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang kontroversial yang memberikan wewenang luas kepada otoritas untuk mengatur konten online dengan tujuan mencegah penyebaran informasi yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional atau kohesi sosial. Dalam hal ini, terjadi pertarungan antara upaya pemerintah untuk melindungi keamanan nasional dan kohesi sosial dengan kebutuhan untuk menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi secara online. Masyarakat sipil, LSM, dan komunitas internasional menekankan seperlunya keseimbangan yang tepat antara dua hal ini, di mana perlindungan terhadap keamanan nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus ini mencerminkan tentang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, mencari keseimbangan yang tepat antara kebutuhan untuk mengatur konten online demi melindungi masyarakat dari informasi yang merugikan dengan memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dihormati dan dilindungi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.